Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentu saja nikmat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para pemirsa, anak-anak sekalian, pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa dengan harapan untuk memperbaiki diri kita. Ada 5 hal yang bisa kita perbaiki selama bulan Ramadan ini sesuai dalil yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang kita perbaiki selama ibadah di bulan Ramadan adalah memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selama bulan Ramadan ini kita dididik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, misalnya sholat, puasa, berzakat, dan lain sebagainya, dan juga menjauhi larangan-larangannya, misalnya berbuat maksiat di bulan Ramadan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun serta dimanapun kita berada. Hal kedua yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan adalah memperbaiki kedekatan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun sebagai Al-Huda, petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia, serta berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batin. Hal ketiga yang kita perbaiki selama ibadah di bulan Ramadan adalah memperbaiki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat disebutkan, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam bulan Ramadan ini kita memiliki rasa kedekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita merasa tidak dapat melihat Allah, tapi harus tertanam pada diri kita bahwa Allah melihat kita. Allah mengawasi semua amal yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita dilatih di bulan ini untuk selalu bertindak hati-hati agar tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal keempat yang kita bisa lakukan dalam bulan Ramadan adalah memperbaiki ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Melalui ibadah di bulan Ramadan ini, kita memperbaiki ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan banyak berdoa selama bulan Ramadan ini. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Momen Ramadan ini mengingatkan kita kembali untuk berdoa dan bergantung hanya kepada Allah, dan tidak pantas sebagai seorang makhluk untuk bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal kelima yang kita bisa perbaiki di bulan Ramadan ini adalah membedakan yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 188. Di bulan Ramadan ini, kita melatih diri kita untuk menajamkan hati dalam membedakan yang hak dan batil. Dengan berpuasa, kita tidak berani mencapai suatu tujuan dengan menghalalkan segala cara. Dengan berpuasa, kita mengendalikan hawa nafsu kita dan bertindak sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal yang bisa kita perbaiki selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk memperbaiki diri dan menjadi seorang muslim yang lebih baik. Semua kelebihan datang dari Allah, semua kekurangan dari hambanya yang lemah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.